Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Kami berkesempatan untuk mempresentasikan tentang rapat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofyan Sauri dan teman saya Kiko Raka Mukti. Pengertian tentang rapat, yaitu rapat merupakan suatu bentuk pertemuan antara para anggota yang ada di lingkungan organisasi sendiri untuk merundingkan atau menyelesaikan suatu masalah terkait kepentingan bersama. Fungsi rapat: 1. Untuk memecahkan masalah. 2. Untuk menyampaikan informasi. 3. Sebagai forum demokrasi. 4. Sebagai alat koordinasi yang baik. 5. Sebagai sarana bernegosiasi. Dan yang terakhir, nomor 6, sebagai sarana pembentukan peraturan. Alasan mengadakan rapat. Yang pertama, pimpinan memerlukan sumbangan, pemikiran, atau pendapat dari para stafnya atau para pembantunya, karena pemimpin tidak mau mengambil keputusan secara sepihak. Yang kedua, materi yang akan dibicarakan bersifat rahasia, sehingga pemimpin berpendapat bahwa materi itu tidak tepat apabila melalui saluran administrasi pada umumnya. Yang ketiga, masalah yang merupakan subjek matter tidak dapat dipecahkan melalui saluran administrasi, karena masalah itu harus segera dipecahkan. Yang keempat, pemimpin bermaksud memberikan kesempatan kepada para bawahan untuk memberikan saran atau pendapat secara langsung kepada pimpinan terhadap suatu masalah yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Nah, yang terakhir, ada masalah yang jelas dan harus mendapat penyelesaian melalui rapat. Tujuan rapat, yaitu yang pertama menyampaikan satu atau beberapa informasi. Hal ini dilakukan dengan maksud jika penyampaian informasi tidak dilakukan secara langsung melalui rapat, maka dikhawatirkan akan menimbulkan salah persepsi bagi pegawai atau karyawannya. Yang kedua, mendapatkan masukan dari para anggota rapat bila ada masalah yang berat dan membutuhkan masukan dari semua anggota. Misalnya, masalah mengenai penurunan gaji pegawai. Yang ketiga, yaitu melibatkan beberapa orang yang memiliki kemampuan tertentu untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga masalah diharapkan dapat segera diatasi. Yang keempat, menjalin kerjasama di antara anggota untuk membentuk suatu sikap yang diinginkan, karena jika tidak diadakan rapat, maka kemungkinan anggota hanya akan memikirkan bagian pekerjaannya sendiri dan tidak memikirkan bagian lainnya. Syarat-syarat rapat yang baik. Yang pertama, suasana terbuka. Yang kedua, tidak ada monopoli. Yang ketiga, partisipasi aktif dari peserta rapat. Yang keempat, bimbingan dan pengawasan dari pemimpin. Yang kelima, perdebatan berdasarkan argumentasi bukan emosi. Yang keenam, pertanyaan singkat dan jelas. Yang ketujuh, disiplin waktu. Tipe-tipe persyaratan rapat. Yang pertama, tipe memberi informasi. Yang kedua, tipe memberi semangat. Yang ketiga, tipe inisiatif. Yang keempat, tipe pemersatu. Yang kelima, tipe penyerang. Yang keenam, tipe perantara. Yang ketujuh, tipe pendengar. Jenis-jenis rapat. Yang pertama, jenis rapat berdasarkan tujuannya. Jenis rapat, penjelasan jenis rapat, yaitu suatu rapat yang dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada para peserta rapat. Dalam rapat penjelasan peserta rapat tidak hanya mendengarkan, menjelaskan dari pemimpin rapat, tetapi juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.
Yang kedua, jenis rapat berdasarkan sifatnya, yaitu yang diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting dan berlaku peraturan keprotokolan yang mengatur kelancaran jalannya rapat. Yang ketiga, jenis rapat berdasarkan jangka waktunya. Rapat mingguan, rapat bulanan, rapat sementara, rapat tahunan. Yang keempat, jenis rapat berdasarkan frekuensinya. Rapat rutin, rapat indektial. Rapat rutin yaitu salah satu jenis rapat yang sudah ditentukan waktunya. Contohnya rapat rutin mingguan. Tipe pemimpin rapat. Yang pertama tipe otoriter, yang kedua tipe laissez-faire, yang ketiga tipe demokratis. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.